ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kalau kita melihat kepada sejarah Maulid saja, ya, merupakan kekeliruan yang fatal kata para ulama yang menyatakan bahwa yang pertama kali melakukan Maulid adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kesalahan besar. Karena yang melakukannya adalah di akhir abad ketiga, sudah masuk abad keempat. 300 sekian sudah masuk ke abad keempat. Yang pertama kali melakukannya kata Imam Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya adalah Banu Ubaid, sekte Syiah Fatimiyah yang ekstrim. Yang ekstrim. Mereka yang pertama kali melakukannya karena ingin menandingi umat Nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nah, kalau dikatakan ibadah, berarti ada anjuran dari Al-Quran, dari hadis, ada contoh dari Nabi atau dari para sahabatnya. Ya kan? Kalau ingin kita katakan, baik sekarang begini, secara kaidah umum. Masalah Maulid, ada yang menyatakan sunnah, ya baik, ada yang menyatakan tidak baik karena itu bid'ah. Sekarang kita katakan bagi orang yang menyatakan itu tidak baik, apa alasan Anda? Jawaban dia mudah. Karena kalau itu baik, pasti Nabi akan menganjurkannya. Pasti Nabi akan menerapkannya. Pasti para sahabat akan menerapkannya. Apabila itu bukti cinta kepada Nabi, nggak mungkin ribuan para sahabat Nabi, ribuan tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, satu pun tidak ada yang melakukannya. Sedangkan tujuan dan maksud dari Maulid ada di masa Nabi, untuk mencintai Nabi sebagai bentuk mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata itu baik, ya, maka ada sebuah kebaikan yang Nabi belum sampaikan. Ada sebuah kebaikan yang belum dilakukan oleh para sahabat Nabi, yang tidak ada yang menghalangi mereka untuk melakukannya. Berarti kata para ulama, ada suatu ilmu yang Nabi tidak ketahui, sedangkan manusia yang datang setelahnya mengetahuinya. Atau Nabi mengetahuinya, berarti Nabi menyembunyikannya. Baik, bagi orang yang menyatakan ini baik, kalau baik itu sunnah ibadah, yang namanya ibadah sumbernya mana? Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Sekarang buktikan, Maulid ada dalam Al-Quran, hadis baik ayat umum, hadis umum, atau contoh dari para sahabat Nabi. Kalau dia membawa ayat, banyak yang membawa ayat firman Allah dalam surat Maryam, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan bagi Yahya di hari dia dilahirkan, di hari dia dimatikan, dan di hari dia dibangkitkan. Maka kita katakan, siapa dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab yang telah memahami ayat ini untuk Maulid? Satu. Kedua, ayat tersebut menyebutkan keselamatan buat Yahya di hari kelahiran, juga di hari kematian. Berarti rayakan pula hari kematian Nabi kita. Ya kan? Hari dibangkitkan, dan tidak diketahui Nabi Yahya kapan dilahirkan, ya, kapan dimatikan, dan kapan dibangkitkan. Jelas ya? Oh, tujuannya kan baik. Baik, kalau kata tujuannya baik, kata Imam Syafi'i tadi, man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang melakukan sebuah ibadah dengan alasan yang penting tujuannya baik, pasti dia akan buat syariat baru. Dan Imam Malik yang berkata tadi, orang sesuatu yang itu bukan bagian dari agama di masa Nabi, maka itu bukan bagian dari agama di masa kita. Dan sahabat Abdullah bin Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah juga menyatakan tadi, ikuti saja, tidak usah membuat perkara-perkara baru. Ya, ini kalau mau dikatakan baik. Kalau dikatakan sunnah, hukum dalam Islam ada berapa? Ada 5 kan? Wajib, sunnah, lebih tepat mustahab, ya, haram, makruh, mubah. Nah, sekarang coba golongkan Maulid ini kemana? Kalau digolongkan ke wajib, berarti ada perintah. Di antara konteks wajib itu kata para ulama ada perintah melakukannya, atau ada ancaman terhadap orang yang meninggalkannya, atau ada celaan dari syariat terhadap orang yang meninggalkannya. Sekarang sebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan Maulid atau mencela orang yang tidak melakukan Maulid. Berarti sisa berapa hukum lagi? 4 hukum. Sunnah, sunnah ada anjuran melakukannya, baik perintah ataukah perbuatan dari Nabi SAW. Sekarang buktikan mana anjuran dari Al-Quran dan hadis untuk Maulid. Berarti tidak bisa dikatakan sunnah. Sisa 3 hukum lagi. Makruh, haram, mubah. Mubah dilakukan berpahala, ditinggalkan pun tidak, dilakukan tidak berpahala, ditinggalkan pun tidak berdosa. Ya, tentunya orang yang melakukan Maulid
mencari pahala. Ya kan? Bertujuan ibadah, berarti sisa 2 hukum. Makruh. Makruh menurut istilah fuqaha kalau dilakukan dibenci, ditinggalkan berpahala. Atau haram. Ya, tidak lepas dari 2 hukum ini. Nah, sekarang melakukan perkara baru dalam urusan agama, dalam permasalahan ibadah, ini masalah hukumnya haram atau makruh. Jelas hadis-hadis Nabi tadi yang melarang kita untuk melakukan perkara baru, mengada-adakan urusan baru dalam agama. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang dilarang apa hukumnya? Bidah.